Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Misteri Kucing Hitam Bertanduk. Kita mulai saja ceritanya. Angin sore berhembus pelan, menyapu pepohonan bambu yang berderak seolah berbisik. Jalanan berbatu kecil berdebu, berkelok menanjak, menuntun sebuah mobil pick-up tua yang mengangkut 7 mahasiswa dari kota. Mereka baru saja menempuh perjalanan berjam-jam menuju sebuah desa terpencil di kaki gunung. Nama desa itu, Desa Waringin Jati. Gila, jauh banget ya, gumam Bima Satrio, menyandarkan tubuhnya di bak pick-up, matanya menatap jalan setapak yang semakin menyempit. Udah seperti menuju dunia lain. Emang jauh, namanya juga desa terpencil, jawab Raka Pratama, ketua kelompok KKN yang duduk di sebelah sopir. Ia menatap serius ke depan, menghitung jarak. Tapi ini tantangan buat kita. Kalau pembangunan saluran air berhasil, desa ini bakal kebantu banget. Di belakang, Ayu Wulandari yang duduk berdempetan dengan Sinta Maharani menatap sekeliling. Mata Ayu menangkap barisan rumah kayu yang tampak tua, dindingnya dari anyaman bambu. Beberapa anak kecil berlari tanpa alas kaki, melambaikan tangan dengan polos. Ayu tersenyum, tapi Sinta justru menunduk, menulis sesuatu di buku kecilnya. Ngapain nulis lagi, Sin? Tanya Maya Kartika, yang duduk di sisi mereka. Catatan harian, jawab Sinta lirih. Aku suka nulis kesan pertama. Desa ini seperti menyimpan sesuatu. Ya jelas menyimpan sesuatu, Sin, seloroh Doni Prakoso. Menyimpan warga yang butuh saluran air, bukan hantu. Fahri Nugroho, yang dari tadi hanya diam dengan kamera kecil di tangannya, menoleh sekilas. Tapi, kalian gak ngerasa aneh? Suaranya pelan. Desanya seperti, terlalu sunyi, padahal banyak orang. Yang lain terdiam sesaat. Hanya suara mesin pick-up yang meraung menanjak. Setibanya di balai desa, mereka disambut Pak Lurah Wirya, lelaki parubaya berwajah tegas namun matanya seakan menyimpan kelelahan. Selamat datang di Waringin Jati, ucapnya sambil menjabat tangan Raka. Kalian pasti lelah. Silakan istirahat dulu di rumah yang sudah kami siapkan. Rumah itu sederhana, berdinding kayu, dengan halaman luas menghadap ke sawah. Saat mereka menurunkan barang, Mbah Surip, sesepuh desa berambut putih kusut, ikut datang. Ia menatap mahasiswa itu satu persatu, lama, seolah menilai. Matanya berhenti pada Fahri, lalu Ayu. Anak-anak muda, katanya serak. Jangan sembarangan di sini. Ada tempat yang tak boleh kalian jamah. Tempat apa, Mbah? Tanya Doni sambil tertawa. Mbah Surip hanya menghela napas. Hutan di utara desa. Ada makam tua. Jangan pernah dekat-dekat. Sinta langsung merinding. Makam tua? Pak Lurah segera menepuk bahu Mbah Surip, tersenyum kaku. Sudahlah, Mbah. Anak-anak ini baru sampai. Jangan ditakut-takuti dulu. Namun tatapan Mbah Surip tetap tajam. Aku sudah lihat banyak orang celaka karena lupa menjaga lisan dan langkah. Raka mencoba mencairkan suasana. Tenang saja, Mbah. Kami kesini cuma untuk kerja bakti bikin saluran air. Gak bakal jalan-jalan ke hutan kok. Tapi di dalam hati, Ayu merasa ucapan Mbah Surip lebih seperti peringatan serius, bukan sekedar cerita orang tua. Hari-hari pertama berjalan normal. Mereka mulai survei jalur saluran air yang akan digali, mengikuti aliran sungai kecil di tepi desa. Warga ikut membantu, suasana cukup akrab. Namun pada hari ketiga, saat kelompok mahasiswa menggali tanah di dekat perbatasan hutan, sekop Doni membentur sesuatu yang keras. Seperti kena batu, ujarnya. Ia berjongkok, mengais tanah. Fahri yang merekam kegiatan itu mendekat. Kamera menyorot gundukan tanah agak berbeda warnanya. Saat Doni dan Raka membersihkan lebih jauh, tampaklah sebuah batu nisan hitam, penuh lumut, sebagian patah. Sinta langsung pucat. Astaga, ini makam. Paling makam hewan, kata Bima santai. Batu nisan kok kecil gini. Ayu mendekat, melihat ukiran samar pada batu itu. Tulisan kuno, tak jelas, tapi di bagian atas terukir bentuk menyerupai seekor kucing dengan tanduk satu. Ini bukan sembarangan, gumam Ayu pelan. Saat itu, angin berhembus kencang.
Suara gemerisik daun hutan seperti berbisik, lalu terdengar suara lirih, mirip erangan kucing. Maya merinding. Kalian dengar nggak? Seketika tanah di sekitar nisan retak, dan bau anyir menusuk hidung mereka. Dari celah tanah, muncul bulu hitam basah dan sebuah kuku tajam yang mencakar udara. Doni terpekik mundur. Astaga, apa itu? Sinta menutup mulutnya. Air matanya hampir jatuh. Sebuah kepala muncul, seekor kucing hitam besar, bulunya kusut, matanya merah menyala, dan di dahinya tumbuh satu tanduk kecil. Hewan itu menatap mereka satu persatu. Fahri yang masih memegang kamera tak sadar bahwa lensa kameranya merekam tatapan itu. Lari! Teriak Raka. Mereka berhamburan, meninggalkan galian itu. Tapi suara erangan kucing itu terus menggema di telinga, membuat dada mereka sesak. Malamnya, di rumah, Sinta gemetar tak bisa tidur. Ayu sibuk memeriksa Fahri yang mendadak demam tinggi. Kamera di tangannya jatuh ke lantai, layarnya menyala menampilkan rekaman singkat. Wajah kucing hitam bertanduk itu menatap langsung ke arah kamera. Mata merahnya terasa hidup, seakan menembus keluar dari layar. Maya menjerit, menutup matanya. Jangan lihat. Jangan lihat matanya. Tapi sudah terlambat. Mereka semua telah melihatnya. Dan kutukan itu pun dimulai. Malam itu udara desa Waringin Jati terasa lebih berat dari biasanya. Angin membawa aroma anyir yang masih membekas di hidung mereka sejak sore tadi. Semua mahasiswa berkumpul di ruang tengah rumah kayu itu, wajah mereka pucat, masing-masing berusaha menenangkan diri. Fahri terbaring dengan tubuh panas, keringat dingin membasahi pelipisnya. Napasnya tersengal. Ayu sibuk mengompres dahi Fahri dengan kain basah, meski tangannya sendiri gemetar. Ini bukan demam biasa, gumam Ayu lirih. Panasnya terlalu tinggi. Aku takut. Sinta memeluk lutut, duduk di pojok ruangan. Kita nggak seharusnya gali makam itu, aku udah bilang, rasanya aneh. Suaranya bergetar, hampir menangis. Bima mencoba mematahkan ketegangan dengan logika. Hei, kalian jangan lebay. Itu cuma hewan. Kucing liar. Kebetulan matanya merah karena pantulan cahaya. Merah? Potong Maya dengan nada tinggi. Bima, tadi itu bukan kucing biasa. Kamu gak lihat tanduknya? Doni mengangguk cepat. Iya. Gue juga lihat jelas, ada tanduk kecil di dahinya. Gue kira gue halu, tapi kalau kalian juga lihat berarti. Udah, Raka menepuk meja, berusaha menenangkan. Panik gak akan bantu. Kita istirahat dulu malam ini. Besok pagi kita bicara sama Pak Lurah. Mungkin beliau tahu sesuatu. Namun ucapan Raka tidak cukup menghapus kegelisahan. Malam itu mereka semua tidur dengan resah, sebagian bahkan tak bisa memejamkan mata. Angin berdesir di celah-celah rumah, membawa suara lirih, erangan kucing panjang, seakan berputar di luar jendela. Keesokan paginya, matahari belum tinggi ketika Raka dan Ayu menemui Pak Lurah Wirya di rumahnya. Wajah Pak Lurah berubah tegang saat mendengar cerita mereka. Kalian menemukan makam itu? Suaranya rendah, nyaris berbisik. Raka mengangguk. Kami nggak sengaja. Kami gali tanah di dekat hutan, dan tiba-tiba. Bodoh, potong Pak Lurah, wajahnya pucat. Itu bukan sembarang makam. Itu tempat dikuburnya peliharaan Surya Lengkara. Ayu mengerutkan dahi. Surya Lengkara? Pak Lurah menarik napas panjang. Dulu, puluhan tahun lalu, ada dukun kejam di desa ini. Dia pelihara seekor kucing hitam yang berbeda dari kucing biasa. Kucing itu diberi makan darah manusia, hasil tumbal. Dari situlah tumbuh tanduk di kepalanya, tanda kekuatan gaib. Saat dukun itu mati, warga desa mengubur kucingnya di tepi hutan. Biar terkunci selamanya. Tapi, Pak Lurah menatap Raka dan Ayu tajam. Kalian telah membangunkannya. Ayu merasa darahnya membeku. Apa maksudnya membangunkan? Itu kan cuma hewan mati. Tidak. Itu kutukan. Siapapun yang melihat matanya akan mati dalam 7 hari. Raka tercekat. Kata-kata itu membuat pikirannya berputar. 7 hari. Ia teringat wajah Fahri yang panas semalam. Tidak mungkin, gumamnya,
meski hatinya sendiri bergetar. Pak Lurah menghela napas. Aku sudah lihat ini terjadi sekali. Waktu aku masih muda. Ada orang asing yang nekat membuka nisan itu. Seminggu kemudian, satu persatu mati dengan cara mengenaskan. Aku sudah peringatkan Mbah Surip agar terus mengingatkan orang luar, tapi kalian tetap melanggar. Raka menunduk. Kalau begitu, apakah ada cara menyelamatkan diri? Pak Lurah terdiam lama. Mungkin hanya Mbah Surip yang tahu. Dia satu-satunya yang pernah lolos dari tatapan kucing itu. Siang itu mereka semua berkumpul dengan Mbah Surip. Lelaki tua itu duduk di kursi bambu, mengunyah sirih, tatapannya kosong ke arah sawah. Aku sudah tahu, katanya sebelum Raka sempat bicara. Kalian semua sudah lihat matanya. Sinta terisak. Mbah, apa kami bakal mati? Mbah Surip menatap mereka lama, satu persatu. Mata itu bukan mata biasa. Itu mata kematian. Kalau sudah melihat, hidup kalian tinggal dihitung. 7 hari. Tidak lebih. Bima mendengus kesal. Ini omong kosong. Nggak masuk akal. Tiba-tiba, dari arah dapur rumah itu, terdengar suara piring jatuh. Semua menoleh. Di lantai, seekor kucing hitam kecil, entah milik siapa, menatap mereka. Mata merah menyala. Sinta menjerit. Doni langsung melempar sandal, tapi kucing itu lenyap seolah tertelan udara. Mbah Surip hanya menghela napas. Itu tandanya kutukan sudah melekat. Mereka akan datang menghantui kalian, satu demi satu. Dan saat waktunya tiba, nyawa kalian akan dicabut dengan cara yang paling kejam. Maya memegang tangan Ayu erat-erat. Mbah, apa tidak ada cara? Apapun, tolong, kami masih muda. Mbah Surip terdiam lama. Mungkin ada. Tapi risikonya besar. Kalian harus mengembalikan kucing itu ke makamnya. Dikunci lagi dengan ritual. Tapi, selama 7 hari ke depan, ia akan memburu kalian tanpa henti. Kalau kalian gagal, kematian kalian akan lebih cepat. Raka mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus coba. Namun di dalam hati, masing-masing mulai merasakan ketakutan mendalam. Waktu berjalan, dan hari pertama dari 7 hari itu baru saja dimulai. Malam kedua berlangsung lebih mencekam. Mereka tidur bersama di ruang tengah, saling merapat. Namun tepat tengah malam, Fahri terbangun karena mendengar suara bisikan. Suara itu memanggil namanya, lirih, berulang-ulang. Fahri. Fahri. Ia bangkit pelan, menoleh. Jendela terbuka sedikit. Di luar, bulan pucat menggantung. Dan di balik kaca, sepasang mata merah menatap langsung ke arahnya. Fahri terdiam, tubuhnya kaku. Bibirnya bergetar, ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Mata itu semakin mendekat. Dari kegelapan muncul wajah kucing bertanduk, mulutnya terbuka memperlihatkan gigi tajam, lidahnya menjulur panjang berlumuran darah. Fahri akhirnya menjerit keras. Semua terbangun. Raka menyalakan lampu, Doni dan Bima berlari ke arah Fahri. Tapi jendela itu kosong. Tidak ada apa-apa. Fahri menangis, tubuhnya gemetar hebat. Aku lihat dia di luar, dia manggil namaku. Ayu mencoba menenangkannya, meski wajahnya sendiri pucat pasi. Kamu cuma mimpi buruk, Fahri. Udah, tenang. Namun mereka semua tahu, itu bukan mimpi. Itu peringatan. Malam baru berjalan dan masih ada 6 hari lagi menuju ajal. Pagi harinya, matahari muncul dengan pucat, seolah enggan menerangi desa Waringin Jati. Semua mahasiswa terlihat letih, lingkar hitam di mata mereka jadi bukti bahwa malam tadi tak ada yang benar-benar bisa tidur. Fahri duduk menyandar di dinding, tubuhnya lemas. Ia menolak sarapan. Aku masih ngerasa, dia ngeliatin aku dari luar. Matanya itu, suaranya serak, nyaris habis. Ayu mencoba menyemangati. Kamu harus makan, Fah. Kalau enggak, kamu malah makin gampang jatuh sakit. Tapi Fahri hanya menggeleng pelan. Tangannya gemetar. Bima mendesah keras. Ini semua jadi gila. Kita nggak bisa tiap hari ketakutan kayak gini. Harusnya kita balik aja ke kota. Raka menoleh cepat.
Dan ninggalin proyek saluran air? Atau ninggalin Fahri dalam keadaan kayak gini? Bima mengangkat bahu. Ya terus kita harus apa? Ngadepin hantu kucing? Ayolah Ra. Kita mahasiswa, bukan dukun. Suasana jadi tegang. Maya mencoba menengahi. Kita nggak boleh tercerai-berai. Kalau kita pisah, kita justru lebih gampang diteror. Kita harus ikutin kata Mbah Surip, cari tahu cara ngelakuin ritual penguncian lagi. Sinta yang sejak tadi diam akhirnya bersuara, suaranya lirih. Aku udah mimpi buruk semalam. Aku lihat makam itu. Tanahnya terbuka, dan ada banyak tangan keluar dari dalam. Mereka narik kita satu-satu. Doni menelan ludah. Gue juga mimpi Sin. Tapi gue dikejar kucing itu di sawah. Gue lari, tapi kaki gue tiba-tiba patah. Gue jatuh, dan dia cakar muka gue. Mereka semua saling bertukar pandang. Ternyata teror itu bukan hanya Fahri. Semua mendapat gangguan, seolah kucing itu menandai mereka satu-satu. Hari kedua, sore menjelang malam, mereka berani menemui Mbah Surip lagi. Lelaki tua itu duduk di serambi rumahnya, merokok dalam-dalam. Saya sudah bilang, katanya pelan. Kalian sudah ditandai. Tapi masih ada satu jalan. Kalian harus balik ke makam itu, lakukan penguncian. Kalian butuh darah kalian sendiri sebagai tumbal. Hanya dengan itu makam bisa ditutup lagi. Ayu terperanjat. Darah? Maksudnya gimana? Mbah Surip menatapnya lama. Masing-masing dari kalian harus memberikan setetes darah. Itu syarat untuk mengikat roh hewan itu kembali ke tanah. Tapi jangan salah, kucing itu tidak akan diam saja. Ia akan mencoba menggagalkan ritual. Dan kalau kalian gagal, dia akan mencabik kalian satu persatu sebelum 7 hari berakhir. Raka mengangguk. Kalau itu satu-satunya cara, kita lakukan. Bima langsung menolak. Lo gila, Ra? Kita malah main-main sama ritual sesat seperti itu? Terus, lo siap mati? Balas Raka dengan tajam. Hening. Semua tahu mereka sedang terjebak tanpa pilihan. Malam kedua menjadi saksi kejadian pertama yang tak bisa dilupakan. Saat mereka semua berusaha tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Siapa? Raka berdiri, memegang senter. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan lagi. Doni mendekat, wajahnya pucat. Jangan dibuka, Ra. Namun tiba-tiba suara meong panjang terdengar dari luar, diikuti suara cakaran di pintu kayu. Goresannya dalam, membuat serpihan kayu beterbangan. Sinta menjerit, menutup telinganya. Fahri yang berbaring tiba-tiba kejang. Tubuhnya melengkung, matanya melotot putih. Dari mulutnya keluar suara mendesis aneh, seperti suara kucing mendengkur bercampur geraman. Ayu panik. Fahri. Ia mengguncang tubuhnya, tapi Fahri semakin kejang hebat. Lampu rumah berkedip-kedip, hingga akhirnya padam total. Gelap gulita. Dalam gelap, mata merah menyala terlihat di pojok ruangan. 2 buah, menatap mereka. Semua terdiam membeku, napas tercekat. Maya perlahan meraih lilin, menyalakannya dengan tangan gemetar. Begitu api menyala, sosok kucing hitam bertanduk sudah ada di tengah ruangan, bulu kusut, mata merah menyalang, mulut berlumuran darah. Lari! Teriak Raka. Mereka semua berhamburan keluar rumah, menembus malam. Di belakang, terdengar suara kayu patah, kaca pecah, dan jeritan Fahri. Namun saat mereka kembali pagi harinya, Fahri sudah tidak ada. Hanya tersisa bercak darah di lantai, dan kameranya tergeletak dengan layar retak. Ayu jatuh berlutut, menangis. Mereka semua sadar, kutukan itu nyata. Hari kedua, korban pertama sudah jatuh. Pagi itu desa Waringin Jati seolah kehilangan cahaya. Langit kelabu, suara ayam pun terdengar sayup. Di dalam rumah, suasana begitu berat. Ayu masih terisak, duduk di lantai dengan mata bengkak. Tangannya gemetar memeluk kamera Fahri yang pecah. Sinta mondar-mandir, wajahnya pucat. Kita nggak bisa diam aja. Fahri dia dibawa pergi. Kita harus cari dia. Bima mendengus. Cari kemana? Lo mau masuk hutan sendirian?
Itu sama aja bunuh diri. Raka menatap Bima dengan tatapan tajam. Jangan ngomong kayak gitu. Fahri teman kita. Dia hilang gara-gara kita semua. Kita harus lakukan sesuatu. Maya menyela, suaranya pelan tapi tegas. Kalau kata Mbak Suri benar, Fahri udah nggak bisa diselamatkan. Dia korban pertama. Kita harus pikirin gimana biar yang lain nggak nyusul. Suasana jadi hening. Mereka semua tahu kebenaran kata-kata Maya. Hari ketiga berjalan dengan ketakutan. Mereka mencoba tetap bersama-sama, tapi pikiran masing-masing sudah kacau. Saat sore tiba, Raka memutuskan membawa mereka menemui Mbah Surip lagi. Lelaki tua itu hanya menggeleng pelan ketika mendengar kabar hilangnya Fahri. Aku sudah bilang, anak itu ditandai pertama kali. Ia nggak mungkin selamat. Mbah Surip menatap mereka dengan sorot mata penuh iba. Sekarang waktunya kalian memilih. Mau lari dari desa ini, atau mau hadapi kutukan itu sampai akhir? Apa kalau kita lari bisa selamat? Tanya Maya, penuh harap. Mbah Surip menghela napas panjang. Mata itu, bukan sekedar mata. Sekali kalian lihat, dia akan mengikuti kemanapun kalian pergi. Jarak tidak berarti. Kematian akan tetap datang. Jadi, pilihan kalian hanya satu, hadapi dia, atau tunggu mati. Sinta menutup wajahnya, tubuhnya gemetar. Aku nggak mau mati. Raka mengepalkan tangan. Kalau begitu kita coba ritual penguncian itu. Darah kita, apapun caranya, kita harus coba. Mbah Surip mengangguk. Tapi ingat, ritual harus dilakukan di makamnya, saat tengah malam. Kalian harus menyalakan 7 obor, dan masing-masing meneteskan darah di tanah makam. Itu satu-satunya cara. Malam ketiga, mereka menyiapkan peralatan, obor, pisau kecil, dan botol berisi minyak tanah. Mereka berjalan ke arah hutan dengan jantung berdegup kencang. Setiap langkah terdengar jelas, diiringi suara serangga malam. Begitu sampai di dekat makam, hawa dingin menusuk. Angin berputar-putar, membawa bau busuk. Tanah makam itu masih terbuka, seolah menunggu mereka. Raka menancapkan obor pertama. Cepat, nyalain semua. Mereka bergerak cepat menyalakan 7 obor mengelilingi makam. Api berderak, tapi nyalanya goyah tertiup angin. Sekarang, Raka mengambil pisau kecil, lalu menusuk jarinya. Darah menetes ke tanah. Kalian semua lakukan. Satu persatu mengikuti. Ayu dengan tangan gemetar, Sinta dengan air mata jatuh, Doni menelan ludah sebelum meneteskan darahnya. Maya menahan rasa sakit. Bima yang terakhir, wajahnya penuh keraguan. Ayo cepat Bim, desak Raka. Bima menghela napas, akhirnya menusuk jarinya juga. Darahnya jatuh ke tanah. Tiba-tiba, tanah bergetar. Suara erangan panjang menggema dari dalam makam. Obor-obor bergoyang, sebagian hampir padam. Sinta menjerit. Dia bangun. Dari tanah yang retak, muncul cakar hitam besar. Tanah terlempar ke udara, dan sosok kucing bertanduk itu melompat keluar, matanya merah menyala. Api obor seolah merunduk oleh kehadirannya. Lari, teriak Doni panik. Namun Mbah Surip yang ikut mengawasi dari kejauhan berteriak keras. Jangan lari. Hadapi dia. Teteskan darah kalian semua sampai tanah menyerapnya. Raka segera berlutut, menempelkan tangannya yang berdarah ke tanah. Ayu mengikuti dengan air mata mengalir. Maya menggertakkan gigi, menekan jari lebih dalam agar darahnya lebih banyak. Tapi tiba-tiba kucing itu menerjang ke arah mereka. Cakar tajamnya hampir mengenai Doni, yang terhuyung ke belakang. Doni menjerit, pundaknya tercakar dalam, darah muncrat. Bima langsung kabur, meninggalkan lingkaran obor. Gila. Gue nggak mau mati di sini. Bima, jangan keluar lingkaran, teriak Raka. Tapi sudah terlambat. Begitu Bima keluar dari lingkaran obor, kucing itu menoleh cepat, lalu melompat menerkamnya. Suara tulang patah, jeritan memilukan, dan darah menyembur. Dalam hitungan detik, tubuh Bima sudah dicabik-cabik, hingga hanya menyisakan bayangan merah di tanah. Sinta menutup mata sambil terisak histeris. Ayu muntah seketika. Raka memukul tanah dengan tangannya. Teruskan ritual. Mereka meneteskan darah terakhir,
dan tiba-tiba tanah makam kembali bergetar. Cahaya obor menyatu, membentuk lingkaran api yang mengepung kucing itu. Ia meraung keras, suaranya menggetarkan dada. Tanduknya berkilat merah, matanya berputar, sebelum akhirnya tubuhnya tersedot kembali ke dalam tanah. Hening. Hanya suara api berderak. Semua terdiam, tubuh gemetar, napas terengah. Mbah Surip melangkah perlahan mendekat, wajahnya pucat. Kalian berhasil, untuk malam ini. Tapi jangan senang dulu. Dia belum sepenuhnya terkunci. Masih ada sisa. Masih ada hari-hari berikutnya. Maya menatapnya putus asa. Berarti semua ini belum selesai? Mbah Surip hanya menggeleng. Kutukan itu tidak mudah diputus. Korban akan tetap jatuh, sampai mata itu benar-benar puas. Dan malam ketiga berakhir dengan darah dan ketakutan. 2 korban sudah hilang, Fahri dan Bima. Tinggal 5 orang tersisa, menunggu giliran. Pagi menjelang, kabut tebal menyelimuti desa Waringin Jati. 5 mahasiswa yang tersisa duduk lemas di ruang tengah, wajah pucat, mata bengkak karena semalaman tidak bisa tidur. Doni terbaring dengan perban seadanya di pundaknya, darah masih merembes. Ia menggertakkan gigi menahan sakit. Kalau kayak gini terus, gue nggak yakin bisa bertahan lama. Ayu menunduk, berusaha mengganti kain perban. Tangannya gemetar. Luka kamu dalam banget, Don. Harusnya kita bawa ke kota, ke rumah sakit. Ke kota? Doni mendengus pahit. Apa nggak dengar kata Mbah Surip? Mata itu bakal ngikutin kita kemanapun. Percuma lari. Malah mati di jalan. Sinta yang duduk di pojok, rambutnya acak-acakan, tiba-tiba bersuara lirih. Aku nggak bisa lupa, waktu Bima diterkam, suaranya masih terngiang. Ia memeluk kepalanya, tubuhnya gemetar. Aku nggak mau mati kayak gitu, aku nggak mau. Maya berusaha menenangkan. Sinta, tenang. Kita semua takut. Tapi kita harus tetap bersama. Kalau kita tercerai-berai, kita habis. Raka, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara dengan suara parau. Kita harus nyelesain ini. Kalau ritual semalam belum cukup, berarti kita harus cari cara lain. Kita harus paksa Mbah Surip kasih tahu semuanya. Siang itu mereka kembali menemui Mbah Surip. Sesepuh tua itu tampak lebih lemah, wajahnya pucat. Ia duduk di kursi bambu sambil memegang tongkat. Semalam, aku lihat sendiri bagaimana kalian berhadapan dengan dia, ucap Mbah Surip lirih. Tapi kutukan ini lebih tua daripada yang kalian kira. Kalian sudah terikat. Satu-satunya jalan adalah menuntaskan sampai akhir. Raka menatapnya tajam. Maksud Mbah apa? Menuntaskan? Mbah Surip menutup mata sebentar, lalu berbisik, mata itu haus jiwa. Ia tidak akan berhenti sebelum mendapatkan jumlah yang ia mau. Dan biasanya, semua yang melihat matanya harus membayar dengan nyawa. Kata-kata itu membuat Ayu terisak. Jadi kita semua harus mati? Tidak selalu, lanjut Mbah Surip. Kadang ada yang bisa bertahan, kalau ada pengganti. Pengganti? Maya menajamkan mata. Apa maksudnya? Mbah Surip menatap mereka satu persatu. Seseorang bisa dipilih sebagai tumbal penuh. 1 jiwa untuk mengenyangkan mata itu. Dengan begitu, sisanya bisa bebas. Suasana langsung hening. Semua menoleh ke arah satu sama lain dengan tatapan yang berbeda. Curiga, takut, putus asa. Doni tertawa kaku. Jadi salah satu dari kita harus mati buat nyelamatin yang lain? Gila. Itu sama aja bunuh teman sendiri. Sinta terisak makin keras. Aku nggak mau jadi tumbal. Maya mencoba berpikir rasional. Tapi kalau memang itu satu-satunya cara. Raka langsung memotong. Jangan. Kita nggak akan ngorbanin siapapun. Kita hadapi sama-sama, sampai akhir. Tapi dalam hati masing-masing, benih kecurigaan sudah tumbuh. Malam keempat, teror datang lebih cepat. Hujan deras mengguyur, angin membuat pintu berderak. Mereka berlima berkerumun di ruang tengah, obor kecil menyala. Tiba-tiba lampu minyak bergoyang, lalu padam. Gelap total. Dari kegelapan, terdengar suara dengkuran kucing bercampur erangan manusia.
Suara itu bergema, seperti berasal dari setiap sudut ruangan. Sinta menjerit histeris. Dia di sini. Raka meraih senter, menyalakannya. Cahaya berputar-putar, menyorot dinding, dan di dinding itu tampak bayangan besar kucing bertanduk berjalan merayap. Tiba-tiba, sesuatu menerkam dari kegelapan. Sinta yang paling dekat dengan pintu terseret keras. Ia menjerit, kukunya mencakar lantai kayu. Tolong! Raka dan Doni berlari menarik tangannya, tapi tenaga dari balik pintu jauh lebih kuat. Dalam sekejap, tubuh Sinta tertarik keluar. Pintu terbanting menutup. Jeritan Sinta terdengar di luar rumah, panjang, melengking, lalu mendadak terhenti. Hanya tersisa suara hujan deras. Maya terisak, menutup wajahnya. Ayu pingsan di pelukan Doni. Raka berdiri kaku, senter terjatuh dari tangannya. Tinggal kita berempat. Pagi keesokan harinya, tubuh Sinta ditemukan warga di sawah. Tubuhnya hancur, wajahnya hilang seakan dicakar habis. Penduduk desa tak berani mendekat, hanya menutup tubuh itu dengan kain seadanya. Pak Lurah Wirya mendekati kelompok mahasiswa yang tersisa, suaranya bergetar. Aku sudah bilang, kalian gak seharusnya usik makam itu. Sekarang desa ini juga dalam bahaya. Kalian harus segera akhiri ini, sebelum semua ikut celaka. Raka menunduk, dadanya terasa pecah. Ia memandang ke arah Ayu yang masih lemah, Maya yang berusaha kuat meski matanya sembab, dan Doni yang wajahnya penuh luka serta rasa bersalah. 4 orang tersisa. Waktu terus berjalan. Hari kesudah mengambil korban ketiga. Dan malam berikutnya, mereka tahu giliran siapapun bisa datang. Hari kelima, udara di desa Waringin Jati terasa lebih berat. Langit kelabu, matahari seolah enggan menembus kabut. Burung-burung tak berkicau, dan warga desa lebih banyak mengunci diri di rumah. Di rumah kayu tempat mereka menginap, keheningan membuat suasana semakin menyesakan. Ayu duduk di pojok, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Ia memeluk lututnya, sesekali tubuhnya bergetar. Aku nggak bisa tidur lagi, gumamnya. Kalau menutup mata, aku pasti lihat mata itu. Merah dan nyala. Seakan-akan dia udah nungguin aku. Maya menenangkannya, walau wajahnya sendiri pucat. Kita semua takut Yu. Tapi jangan menyerah. Kita harus cari jalan keluar. Doni, yang masih dengan luka di pundaknya, menatap keduanya dengan mata kosong. Kalian percaya nggak, kata Mbah Surip soal tumbal itu? Kalau benar, mungkin itu satu-satunya cara. Ucapan itu membuat Raka yang sejak tadi mondar-mandir berhenti. Tatapannya tajam. Jangan mulai lagi, Don. Kita udah sepakat nggak akan ngorbanin siapapun. Doni tersenyum miris. Sepakat? Apa lo masih mikir kita bisa lolos semua? Fahri hilang. Bima mati. Sinta dicabik. Lo pikir kita berempat bisa bertahan? Jangan naif, Ra. Cepat atau lambat, salah satu dari kita bakal mati lagi. Jadi kenapa nggak kita tentuin aja sekarang, siapa yang harus dikasih ke dia? Ayu langsung menjerit. Jangan ngomong gitu. Lo tega banget, Doni. Kita semua teman. Maya menunduk diam. Tapi dari sorot matanya, Raka sadar, keraguan itu sudah merasuk ke hati semua orang. Sore menjelang, mereka kembali ke rumah Mbah Surip. Lelaki tua itu tampak makin renta, matanya cekung. Ia seakan tahu, satu jiwa lagi akan melayang malam ini. Kalau kalian mau bertahan, ucapnya pelan, kalian harus pilih satu jiwa, untuk mengenyangkan mata itu. Kalau tidak, dia akan mengambil sesuai kehendaknya. Kenapa harus kita? Raka menahan amarah. Kenapa nggak ada cara lain? Mbah Surip menghela napas berat. Karena kalian yang membuka makam itu. Kalian yang melepaskan dia. Maka kalian yang harus menutupnya dengan harga darah. Ayu menangis terseduh, sementara Doni hanya menatap Raka, seakan berkata, lihat. Aku benar. Malam kelima, badai datang. Angin kencang menerpa, petir menyambar sawah-sawah. Mereka berempat bersembunyi di ruang tengah dengan lilin kecil menyala. Hening mencekam, hingga tiba-tiba terdengar suara cakar mencabik atap. Debu dan serpihan bambu berjatuhan. Dia datang, bisik Maya. Atap jebol,
dan sosok kucing hitam bertanduk melompat masuk. Tubuhnya lebih besar daripada sebelumnya. Matanya merah menyala, taringnya panjang meneteskan darah. Semua berteriak panik. Raka meraih kayu bakar untuk menghalau, tapi makhluk itu menyeringai, mengibaskan ekornya hingga Raka terpental ke dinding. Kucing itu melompat cepat ke arah Ayu. Gadis itu menjerit, berlari, tapi kakinya terjerat tikar yang terlipat. Ia jatuh tersungkur. Maya! Tolong! Ayu meraih tangan Maya yang berusaha menariknya. Tapi tenaga kucing itu jauh lebih kuat. Dalam sekali cakar, tubuh Ayu terangkat, lalu dilempar ke dinding. Suara tulang patah terdengar jelas. Ayu menjerit kesakitan sebelum akhirnya diterkam di leher. Darah menyembur melumuri lantai. Lilin padam, dalam gelap jeritan Ayu semakin lemah, lalu hilang. Hening. Hanya suara hujan dan dengkur rendah makhluk itu. Saat cahaya petir menyambar, Raka melihat tubuh Ayu sudah terkulai. Matanya melotot kosong, lehernya robek. Maya terisak keras. Doni hanya menatap tubuh Ayu, lalu menunduk dalam-dalam, seakan pasrah. Makhluk itu menatap mereka bertiga sebentar, sebelum melompat keluar rumah, menghilang di tengah badai. Pagi harinya, warga menemukan mayat Ayu di parit, tubuhnya membiru, separuh wajahnya hilang. Mereka tak berani mendekat lama, hanya menutupnya dengan tikar. Tinggal 3 orang, Raka, Maya, dan Doni. Dan waktu mereka hanya tersisa 2 hari sebelum hari ke-7. Hari ke-6 dimulai dengan keheningan aneh. Desa Waringin Jati bagai mati. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada anak-anak berlarian. Pintu-pintu rumah warga rapat tertutup, jendela diganjal kayu. Seakan seluruh desa tahu bahwa kutukan itu hampir mencapai puncaknya. Di rumah tempat mereka tinggal, Raka duduk termenung dengan wajah kusam. Matanya merah karena tak tidur semalaman, pikirannya terus dipenuhi jeritan Ayu, Bima, Sinta, dan Fahri. Maya duduk di dekat pintu, tubuhnya gemetar, tapi matanya menatap kosong. Kita cuma bertiga, Ra, tinggal 2 hari. Aku nggak sanggup lagi. Doni yang bersandar dengan luka di pundak masih basah oleh darah kering, tertawa getir. 2 hari? Jangan ngimpi. Malam ini pasti ada yang mati lagi. Entah lo, gue, atau Maya. Raka menatap Doni tajam. Lo berhenti ngomong kayak gitu. Kita masih bisa bertahan. Doni meludah ke lantai. Bertahan gimana? Setiap malam ada yang diambil. Mau sampai kapan lo tutup mata? Kita harus pilih tumbal, Ra. Kalau enggak, kita bertiga bakal habis. Maya menoleh cepat, wajahnya tegang. Jangan ngomong gitu, Don. Kita nggak bisa milih salah satu buat mati. Doni mendekat, suaranya dingin. Kenapa nggak bisa? Lebih baik 1 orang mati, daripada kita bertiga mati. Gue nggak peduli siapa. Kalau perlu, gue yang nyelamatin diri sendiri. Raka langsung berdiri, mendorong Doni ke dinding. Lo berani macem-macem sama Maya, gue bunuh lo duluan. Maya berteriak histeris, memisahkan mereka berdua. Cukup. Kalian mau mati bunuh-bunuhan sebelum kucing itu datang? Hening. Hanya suara napas mereka bertiga yang tersengal. Tapi jelas sudah, kepercayaan mulai runtuh. Sore harinya, mereka kembali menemui Mbah Surip untuk terakhir kalinya. Lelaki tua itu terlihat semakin rapuh, wajahnya pucat pasi. Kalian sudah lihat sendiri, katanya lirih, mata itu tidak bisa dihentikan dengan doa atau ritual biasa. Pilihannya tinggal 2, tumbal atau binasa. Kalau kita nggak pilih? Maya bertanya, suaranya bergetar. Mbah Surip menunduk. Maka dia akan memilih sendiri, sampai tak ada yang tersisa. Raka mengepalkan tangan, darah hampir menetes dari genggamannya. Kalau begitu, gue akan lawan dia langsung. Gue nggak peduli. Daripada harus ngorbanin teman sendiri, mending gue mati berhadapan sama makhluk itu. Mbah Surip hanya menggeleng, sorot matanya sendu. Keberanianmu bagus, Nak. Tapi dia bukan lawanmu. Dia bukan sekedar binatang. Dia perwujudan dendam yang dipelihara puluhan tahun. Malam ke-6. Angin bertiup kencang, tapi kali ini hujan tidak turun. Langit gelap tanpa bintang. Rumah itu terasa seperti perangkap maut.
Mereka bertiga duduk melingkar, hanya lilin kecil yang menyala. Suasana hening. Tiba-tiba, suara cakar beradu dengan lantai terdengar dari sudut ruangan. Maya menggenggam tangan Raka erat-erat. Dia di sini, bisiknya dengan mata berlinang. Sosok kucing hitam bertanduk muncul dari kegelapan. Tubuhnya makin besar, hampir setinggi manusia dewasa. Matanya menyala merah, ekornya melambai pelan seperti ular yang siap menerkam. Doni berdiri, wajahnya pucat tapi matanya dipenuhi putus asa. Kalau gini terus, gue nggak mau jadi korban berikutnya. Tiba-tiba Doni mendorong Maya keras ke depan, tepat ke arah kucing itu. Ambil dia. Jangan gue. Maya menjerit, tubuhnya jatuh tersungkur. Raka berteriak marah, Doni. Kucing itu melompat dengan kecepatan kilat, mencengkeram Doni alih-alih Maya. Cakar tajamnya menembus dada Doni, darah menyembur deras. Doni menjerit sekuat tenaga, suaranya parau dan penuh ketakutan. Dalam sekejap, tubuh Doni dicabik. Tulang belulangnya berderak, isi perutnya berhamburan di lantai. Jeritannya terputus mendadak, menyisakan hanya suara dengkur rendah makhluk itu. Raka menarik Maya ke pelukannya, menutup mata gadis itu agar tidak melihat sisa-sisa Doni. Kucing bertanduk itu menatap mereka berdua, matanya menyala lebih terang, lalu melompat keluar jendela, menghilang ke dalam kegelapan. Pagi keesokan harinya, tubuh Doni ditemukan warga di tengah jalan desa, tercerai-berai, seakan-akan tubuhnya dikoyak berkali-kali oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari binatang biasa. Kini tinggal dua, Raka dan Maya. Hari ketujuh sudah menunggu. Malam terakhir kutukan. Dan keduanya tahu hanya satu yang mungkin akan selamat. Hari ketujuh, desa Waringin Jati benar-benar sunyi. Udara berat, seakan seluruh alam menahan napas menunggu sesuatu. Langit kelabu pekat, awan hitam bergulung tanpa cahaya matahari. Raka duduk di depan rumah, matanya kosong, tubuhnya lunglai. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah teman-temannya yang sudah mati muncul. Fahri yang hilang, Bima yang dicabik, Sinta yang terseret, Ayu yang diterkam, Doni yang dihancurkan. Di dalam rumah, Maya terduduk lemah sambil memeluk lutut. Matanya bengkak karena tangis tak berhenti. Kita cuma tinggal berdua, Ra, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Malam ini salah satu dari kita pasti. Raka langsung mendekat, menggenggam tangannya. Enggak, kita bakal lawan sama-sama. Kalaupun harus mati, kita mati sama-sama. Aku nggak akan biarin kamu sendirian. Maya menatap Raka dengan air mata mengalir, wajahnya penuh rasa takut bercampur harapan. Tapi gimana kalau dia lebih kuat? Gimana kalau kita cuma main-main sama kutukan yang gak bisa dilawan? Raka menarik napas dalam-dalam. Lebih baik mati berjuang, daripada duduk diam nunggu giliran. Menjelang senja, mereka kembali ke rumah Mbah Surip. Lelaki tua itu sudah duduk di serambi. Wajahnya semakin pucat, napasnya berat. Sudah sampai waktunya, katanya lirih, seakan tahu ini malam terakhir. Kalian tidak akan bisa kabur. Malam ini, dia akan datang menjemput. Tapi ingat, kutukan hanya bisa berhenti kalau ada satu yang bertahan. Siapapun yang terakhir masih hidup, dialah yang menutup lingkaran. Maya terisak. Mbah, gak ada cara lain? Biar kita berdua selamat? Mbah Surip menatapnya dengan mata sayu. Kutukan bukan soal adil atau tidak. Ia hanya haus. Kalianlah yang membangunkannya. Kalian juga yang harus membayar. Raka mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku akan melindungi Maya sampai akhir. Biar aku yang jadi penggantinya. Asal dia selamat. Mbah Surip hanya menghela napas panjang, lalu menatap Raka lama. Anak muda, jangan bicara mulia sebelum waktunya. Kadang, kutukan sendiri yang memilih. Malam ketujuh. Angin berputar kencang, petir menggelegar, tapi hujan tak kunjung turun. Raka dan Maya duduk di ruang tengah. Obor kecil menyala redup, bayang-bayang mereka menari di dinding. Suasana mencekam. Tiba-tiba, suara ketukan di jendela terdengar. Maya terperanjat, wajahnya pucat. Ra, dia sudah datang. Raka berdiri, menggenggam kayu bakar sebagai senjata. Jangan takut. Selama aku masih berdiri, aku nggak akan biarin dia ambil kamu. Ketukan berubah jadi cakaran panjang.
Kayu jendela tergores, hampir pecah. Lalu, dengan hentakan keras, kaca jendela pecah berhamburan. Dari kegelapan, dua mata merah menyala menatap ke dalam. Kucing hitam bertanduk itu masuk perlahan. Tubuhnya kini sebesar manusia dewasa. Bulunya kusut, taringnya panjang meneteskan darah segar. Suara dengkuran rendahnya menggema, seperti peringatan kematian. Maya menjerit, memeluk Raka dari belakang. Raka mengangkat kayu bakar, menerjang makhluk itu. Kayu menghantam tubuh kucing itu, tapi seakan tak berpengaruh. Makhluk itu meraung, lalu dengan satu kibasan ekor, Raka terpental menghantam dinding, darah memuncrat dari mulutnya. Maya menjerit. Kucing itu berjalan mendekatinya, langkahnya pelan tapi pasti. Maya merangkak mundur, air matanya deras. Jangan aku. Raka yang tubuhnya berlumuran darah berusaha bangkit. Dengan sisa tenaga, ia menyeret dirinya ke arah Maya, berteriak, lari Maya. Makhluk itu menoleh ke Raka, matanya menyala semakin terang. Ia melompat cepat, cakar tajam menghujam dada Raka. Raka menjerit, darah menyembur. Maya menjerit histeris, mencoba menarik Raka, tapi tubuh Raka terguncang hebat. Di saat-saat terakhir, Raka menatap Maya, senyum samar di wajahnya yang penuh darah. Lari, kamu harus hidup. Cakar kucing itu merobek tubuh Raka hingga hancur. Jeritannya terputus. Maya terisak keras, tubuhnya gemetar. Ia satu-satunya yang tersisa. Makhluk itu menatap Maya, mendekat perlahan. Tapi tiba-tiba, ia berhenti. Matanya meredup. Tubuhnya bergetar, lalu roboh ke lantai. Udara menjadi hening. Suara angin berhenti. Api obor padam dengan sendirinya. Kutukan berhenti. Pagi hari, warga desa menemukan Maya terduduk di serambi rumah. Wajahnya penuh air mata, tubuhnya gemetar tak terkendali. Di sampingnya hanya ada bercak darah yang sudah mengering, tanpa jejak tubuh Raka maupun makhluk itu. Mbah Surip mendekatinya dengan tatapan kosong. Kau bertahan, berarti kutukan sudah tertutup. Tapi ingat nak, hidupmu bukan lagi milikmu sepenuhnya. Kau adalah saksi. Dan saksi tidak pernah benar-benar bebas. Maya hanya bisa terisak, memeluk dirinya sendiri. Dari jauh, di ladang berkabut, samar-samar terdengar suara dengkuran kucing. Seakan kutukan itu, tidak benar-benar hilang. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan di desa Waringin Jati, Maya kembali ke kota. Kehidupan sehari-hari tampak normal. Kuliah, aktivitas kampus, teman-teman baru. Tapi matanya selalu terlihat gelisah, dan ia sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin. Setiap kali menutup mata, bayangan mata merah kucing bertanduk muncul, menatapnya dari kegelapan kamar. Suara dengkuran rendah kadang terdengar samar di lorong apartemennya, walau ia sendirian. Maya mencoba mengabaikannya, mencoba hidup normal. Tapi kadang ia merasa, bayangan itu bergerak lebih dekat, seolah menunggu, mengingatkan bahwa malam ketujuh itu hanyalah awal dari penderitaan batinnya. Di suatu malam sunyi, ia menatap jendela, dan di balik kaca, sepasang mata merah samar menyala. Maya menahan napas. Tak ada suara cakar, tak ada jeritan, hanya tatapan. Mata itu masih menunggu. Dan Maya tahu, ia selamat secara fisik, tapi tidak pernah benar-benar bebas. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Misteri Kucing Hitam Bertanduk berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.